Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Wanihyun Puspitasari, SE MSc. Saya dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Dengan penuh komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang diampu pada mahasiswa semester 4, yaitu Manajemen Keuangan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang wajib yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan teknis di bidang manajemen keuangan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan perusahaan atau corporate finance dalam rangka mencapai tujuan utama manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berfokus pada konsep penilaian yang mencakup nilai mata uang, arus kas, dan laporan keuangan. Bagian kedua membahas lingkungan keuangan yang terdiri dari pasar dan institusi keuangan serta tingkat bunga. Bagian selanjutnya berisi analisis surat berharga yang terdiri dari penilaian obligasi, tingkat pengembalian, dan analisis risiko saham serta penilaian saham. Sedangkan bagian terakhir memfokuskan pada alat dan teknik keuangan yang dipakai perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu penentuan biaya modal dan penganggaran modal. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan SCL atau Student Centered Learning. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka selama 16 minggu untuk mendukung proses capaian CPMK dan CPL pada mata kuliah itu. Seluruh materi perkuliahan diakses secara online di LMS universitas kami, yaitu learning.almaata.ac.id. Mahasiswa juga dapat mengakses dokumen seperti rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta mengunggah tugas-tugas secara terintegrasi. CMK pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar manajemen keuangan. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep yang mendukung fungsi manajerial. Dan CPMK 3, mahasiswa mampu mengurai situasi bisnis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa capaian pembelajaran lulusan. CPL 1 yang pertama, lulusan mampu menerapkan teori manajemen dengan baik dan mengintegrasikan pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan solusi manajemen yang holistik. CPL 2, lulusan mampu menggunakan teknologi informasi yang tepat. Kemudian CPL 3, lulusan mampu memecahkan masalah bisnis dengan cepat. Dan CPL 4, lulusan mampu merancang rencana bisnis, berbagai isu-isu sosial, dan pemanfaatan teknologi digital yang berkelanjutan dan inovatif. Kajian pada mata kuliah ini terdiri dari fungsi manajemen keuangan, konsep dasar manajemen keuangan, kemudian ada laporan keuangan, struktur modal, kebijakan dividen, pengambilan keputusan, peramalan keuangan, perencanaan bisnis, dan penganggaran modal, serta time value of money. Penilaian atau assessment pada mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, 10% dari partisipatif, kemudian yang kedua, 20% dari tugas struktur, dan kemudian yang ketiga, ada 30% dari ujian tengah semester, dan yang terakhir, 40% dari ujian akhir semester. Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebagai bagian dari proses sertifikasi tahun 2025. Untuk tahap selanjutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, bertemu lagi dengan saya, Ibu Sylvia Wanihyun Puspitasari, yang insya Allah semester ini saya akan mengampu mata kuliah manajemen keuangan. Ya, teman-teman, hari ini kita akan
belajar terkait konsep nilai waktu uang atau time value of money. Ya, ini adalah salah satu materi perkuliahan kita di semester ini, di mana kita sangat-sangat penting ya, memahami dari konsep nilai waktu uang ini. Oke, saya sudah menyiapkan slide ya. Di sini untuk mengawali pertemuan kita ya, saya ada sedikit video yang saya ambil dari TikTok gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Yang kamu wajib punya, you cek kamu udah punya berapa. Pertama adalah menghasilkan uang. Semua orang udah tahu lah ya, masalah bisa atau enggak itu lain cerita. Biasanya antara yang kerja atau di bisnis. Kedua adalah menyimpan uang. Nah, mulai susah nih, karena kebanyakan orang tuh nggak bisa beli uang langsung di spend, lu pakai simpan, tiba-tiba uang udah habis aja. Ketiga adalah mempekerjakan uang. Nah, ini yang paling susah. Ini kita mesti invest, atau kita mesti gimana biar uangnya bisa berputar lagi dan menghasilkan uang. Ketiga kita kedua. Kalau kita nggak bisa menguasai skill yang ketiga, mempekerjakan uang, nanti kemungkinan besar kita akan bekerja seumur hidup untuk uang. Karena uangnya nggak bisa kerja untuk kita. Nah, kalau kamu udah punya berapa skill keuangan? Ini berarti ya. Oke, setelah melihat video ini, tadi ada 3 skill yang wajib kita miliki ya dalam pengelolaan keuangan. Ya, apa saja tadi kalau teman-teman bisa meresum? Yang pertama apa? Oke, menghasilkan uang, gitu ya. Pasti ya. Ya. Kita bagaimana bisa mengelola uang kalau uangnya itu nggak ada? Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman harus bisa menghasilkan uang. Kemudian yang kedua, menyimpan uang. Jadi jangan tiba-tiba langsung udah menghasilkan tapi nggak tahu uangnya kemana. Jadi harus bisa menyimpan uang. Kemudian yang ketiga, mempekerjakan uang. Mempekerjakan uang ini kita bisa lakukan dengan cara investasi. Ya, kita bisa bahkan orang tidak perlu kerja, punya aset gitu ya. Dia bisa kerja sendiri. Nanti uangnya yang akan datang ke kita. Ya, uangnya adalah hasil dari investasi itu nanti ya, atau profitabilitas yang kita peroleh dari investasi itu nanti akan balik ke kita sendiri. Ya, jadi 3 skill ini sekali lagi teman-teman yang wajib teman-teman miliki. Oke, paham sampai sini ya? Setelah mengetahui ada 3 skill yang wajib kita ketahui gitu ya. Yang pertama menghasilkan uang, kemudian yang kedua adalah menyimpan uang, dan yang ketiga adalah mempekerjakan uang tersebut ya, dengan cara investasi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan investasi? Mengapa investasi itu penting sekali kita lakukan? Dan kalau bisa secepat mungkin kita segera untuk melakukan investasi. Ya. Sekali lagi karena hal ini terjadi, sejumlah uang yang diterima sekarang, ya teman-teman bisa diinvestasikan sehingga nilainya akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Ya. Dari kutipan ini saja kita sudah bisa mencerna bahwa investasi itu sangat-sangat penting. Ya. Teman-teman harus bisa membuka pikirannya terkait investasi. Mungkin saat ini teman-teman yang dirasakan adalah konsumtif gitu ya. Konsumtif nggak teman-teman? Iya, gitu ya. Bolehlah sekali untuk apa? Untuk self reward. Tapi sekali lagi, jangan gunakan self reward untuk merupakan investasi. Ya Bu, ini saya kalau nggak self reward saya bisa kena mental health. Dan zaman sekarang gitu kan. Makanya bukan Sophie, rasa kalau udah check out tuh langsung kayak bahagia gitu ya. Bahagia. Apalagi kalau paketannya datang, bahagia banget. Boleh, itu boleh. Tapi sekali lagi dengan cara apa teman-teman bisa memanage keuangannya. Mana yang bisa saya gunakan untuk belanja, gitu ya, belanja yang sesuai dengan kebutuhan, dan mana yang bisa saya investasikan tiap bulannya. Mungkin mahasiswa pada saat ini bisa investasi sebulan mungkin 100.000 dulu deh, gitu kan. Gak apa-apa. Tapi teman-teman harus bisa memastikan teman-teman menjalankan proses itu. Sekian persen saya gunakan untuk check out kebutuhan. Nah, tapi sekali lagi, ya teman-teman harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya, check out kebutuhan ya harus. Ya, jangan kalian jangan kalian minimalisir kebutuhan. Tapi kalau keinginan
Tapi sekali lagi tolong di manage antara kebutuhan dan keinginan. Ya, agar apa? Teman-teman bisa men-sparekan uang ya untuk investasi. Karena sekali lagi investasi itu sesuai dengan konsep ini ya, sejumlah uang yang diterima sekarang bisa diinvestasikan sehingga nilainya akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Beli rumah sekarang harganya mungkin 300 juta, tetapi 5 tahun yang akan datang harganya udah berapa? 700 jutaan. Makanya untungnya saya beli kemarin-kemarin gitu, betul harus melek dengan itu ya. Dan pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang ya, sudah saya sampaikan bahwa jumlah uang yang sama jika diterima di waktu yang berbeda memiliki nilai yang berbeda ya. Uang sejuta saat ini bisa beli apa, besok mungkin tidak bisa dibelikan dengan barang yang sama. Itu yang dinamakan jumlah uang yang sama jika diterima pada waktu yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Kemudian time value of money ini berhubungan erat dengan perhitungan bunga ya. Dengan perhitungan bunga, hasil investasi di masa yang mendatang dan nilai bunga yang akan investasi. Semuanya itu saling berkaitan dengan konsep time value of money. Nah, konsep nilai waktu uang yang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya jangka panjang. Dan di sini pada investasi jangka panjang, pengeluaran kas untuk demikian karena ada perbedaannya waktu antara saat arus kas dikeluarkan untuk investasi dan saat arus investasi dilakukan pada periode atau diterima secara bertahap. Ya, teman-teman ingat dengan konsep yang kita pelajari tadi, ya, itu kan arus kasnya di present value kan itu akan berbeda dengan nilai modal yang dikeluarkan di awal. Ya, kalau teman-teman ingat tadi pelajaran kita yang NPV, ya ternyata kok dia menyusut ya kata tadi kan, itu tadi karena nilai waktu uangnya berbeda. Nah, saya akan menjelaskan ada macam konsep nilai waktu uang. Ada future value dan ada present value. Dari namanya saja teman-teman sudah bisa membedakan. Yang future berarti nilai yang akan datang. Kalau present value berarti nilai yang ada nilai sekarang. Jadi nilai future value adalah nilai dari sejumlah uang sekarang pada masa yang akan datang atau nilai marginal. Kalau present value nilai saat ini dari sejumlah uang yang di masa akan datang. Kayak contoh tadi pada arus kas, ketika ditarik itu berapa nilainya saat ini? Ini dinamakan present value. Paham yang sini? Oke. Konsep nilai waktu uang yang future value, teman-teman mohon diperhatikan ya. Fokusnya adalah kalau future value kita mengetahui berapa sih nilai kita terima untuk yang masa yang akan datang. Misal menginvestasikan 10 juta, tahun yang akan datang itu berapa yang kita terima? Itu fokusnya. Makanya dinamakan future value. Dengan rumus seperti ini, teman-teman perhatikan rumusnya, ya. NT atau nilai terminal, ya, nilai akhir, sama dengan C. C ini adalah modal, ya, atau nilai simpanan pada awal periode, dikalikan dengan 1 plus R pangkat N. Ya. R itu adalah bunga dan N adalah waktu, ya, waktu lamanya investasi. Dan di sini ada konsep di mana ketika bunganya sering dibayarkan, maka nanti semakin besar nilai terminal yang diterima. Gitu. Jadi sekali lagi bunga itu tidak hanya dibayarkan 1 kali, bisa juga kok dalam 1 tahun dibayarkan 2 kali. Makanya rumusnya seperti ini. M dikali N, M itu adalah mon, ya, bunganya dibayarkan berapa kali dan N adalah tahun. Ya, paham di sini ya. Nah, kita masuk pada contoh soal. Ya, contoh soal memperoleh bunga 15% per tahun. Maka di akhir tahun Pak Joni akan menerima uang sebesar berapa? Di akhir tahun, berarti di tahun pertama ya. Tahun pertama tapi di akhir tahun. Nah, kita identifikasi
soalnya C-nya adalah 10 juta, R-nya ada 15% atau 0,15, kemudian N-nya adalah 1 tahun. Berapakah nilai investasi di akhir tahun nanti? Ya. Tinggal dimasukkan rumus. Ya, dimasukkan rumus, ketemulah nilainya 11.500.000. Gitu. Di sini bisa kita investasikan. Jadi dengan modal 10 juta dan dengan bunga 15%, per tahunnya, maka pada akhir tahun Pak Joni akan menerima uang sebesar 11.500.000. Lumayan kan? Lumayan. Tapi kalau kita belikan dengan uang yang untuk barang konsumtif 1.100.000 itu nggak terasa. Tapi kalau kita investasikan sebenarnya cukup besar. Mulai dari investasi. Ini bayangkan kalau ini uangnya baru 1 juta, tapi kalau perusahaan-perusahaan kan uangnya miliaran ya. Daripada uang tersebut mungkin nganggur di perusahaan tersebut, kalau diterapkan konsep ini, coba bayangkan berapa puluh juta yang dia dapatkan tanpa melakukan apa-apa. Jadi inilah konsep time value of money. Oke, sampai sampai sini? Nggak paham? Oke, baik, untuk memastikan teman-teman paham dengan yang saya sampaikan tadi, saya kasih soal, mohon teman-teman untuk kerjakan terlebih dahulu ya. Soalnya sudah saya tampilkan di slide ya. Ini ada contoh, ada soalnya yaitu jika Dani menerima 11.500.000 1 tahun yang akan datang, nah, dengan tingkat bunga yang relevan ada 15%, berapakah nilai sekarang penerimaan Dani? Jadi kita hitung adalah berapa sih nilai atau nominal yang harus disiapkan oleh si Dani ini untuk mendapatkan uang sebesar 11.500.000. Ya silakan dikerjakan, nanti yang sudah silakan dituliskan di depan. Jadi diketahui C-nya itu tadi 11.500.000, R-nya itu 15%, didesimalkan jadinya 0,15, N-nya itu 1. Dan ini rumusnya PV itu present value adalah CN dibagi 1 ditambah N pangkat N. Nah, C-nya tadi kan 11.500.000, terus dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1. Karena dalam perhitungan itu dalam kurung dan dihitung, jadi hasilnya 1,15 pangkat 1 kan hasilnya 1,15. Terus 11.500.000 dibagi 1,15 jadinya 10 juta. Tepuk tangan. Untuk mendapatkan nilai sebesar 11.500.000 di akhir tahun, kita bisa berinvestasi 10 juta di awal tahun, gitu ya. Nah, jadi dari contoh soal ini, harapannya teman-teman bisa diimplementasikan, ya diimplementasikan ke keseharian teman-teman atau ke pengetahuan teman-teman juga bahwa ternyata investasi itu sangat menguntungkan. Ya. Godaan kita di investasi itu hanya satu, yaitu sifat konsumtif yang akhirnya menunjang kita untuk melakukan investasi. Ya. Oke, harapannya teman-teman paham ya dengan konsep ini ya. Dan teman-teman bisa paham juga tentang pentingnya investasi, bahwa investasi itu sangat-sangat penting dan itu merupakan cara kita untuk untuk mengelola keuangan, gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya rasa cukup. Sampai ketemu di depan ya. Saya kiri wabillahi